Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitra, NPM 09108003190002, mahasiswa Ilmu Pemerintahan semester 6. Baiklah, adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai dimensi pelayanan publik. Pokok pembahasan terdiri dari yaitu definisi pelayanan berkualitas, dimensi kualitas pelayanan, bentuk dan contoh pelayanan publik yang berkualitas. Dari definisi kualitas pelayanan, menurut Supranto, kualitas pelayanan adalah sebuah hasil yang harus dicapai dan dilakukan dengan sebuah tindakan. Namun, tindakan tersebut tidak terwujud dan mudah hilang, namun dapat dirasakan dan diingat. Menurut Jiptono, definisi kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan konsumen serta ketepatan cara penyampaian, harapan dan kepuasan pelanggan tersebut. Dimensi kualitas pelayanan tangibles adalah bukti konkret untuk menampilkan yang terbaik bagi pelayanan, baik dari sisi fisik tampilan bangunan, fasilitas, perlengkapan, teknologi pendukung, hingga penampilan karyawan. Reliability adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen terkait dengan kecepatan, ketepatan waktu, tidak ada kesalahan, sikap, simpatik, dan lain sebagainya. Responsiveness adalah tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau responsif serta diiringi dengan cara penyampaian yang jelas dan mudah dimengerti. Assurance adalah jaminan dan kepastian yang diperoleh dari sikap sopan santun karyawan, komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang dimiliki sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya pelanggan. Empati adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada pelanggan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan konsumen secara akurat dan spesifik. Bentuk dan contoh pelayanan yang berkualitas. Menurut Supriyono 2003, pelayanan publik yang berkualitas memiliki kriteria dan indikator sebagai berikut, yaitu tepat dan relevan, tersedia dan terjangkau, dapat menjamin rasa keadilan, dapat diterima, ekonomis dan efisien, efektif. Bentuk dan contoh pelayanan publik. Pelayanan administrasi contohnya yaitu KTP, akta kelahiran, akta nikah, sertifikat kematian, SIM, STNK, izin bangunan atau IMB, paspor, sertifikat kepemilikan atau kontrol tanah, dan lain-lain. Pelayanan barang contohnya yaitu pasokan listrik, jaringan telepon, air bersih, dan sejenisnya. Pelayanan jasa contohnya yaitu pendidikan, perawatan, kesehatan, transportasi, layanan pos, dan lain-lain. Pelayanan regulatif contohnya bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau pengacara dalam kasus hukum yang menjeratnya. Dimensi pendekatan dalam pelayanan publik. Dimensi dan pendekatan dalam pelayanan publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pendekatan politik, dikotomi politik dan administrasi oleh Wilson. Fungsi politik, dikotomi politik dan administrasi oleh Wilson. Fungsi administrasi. Seorang administrator harus bebas karena administrator merupakan pelayanan publik yang harus terpisah dari hal-hal politik yang di dalamnya memiliki banyak kepentingan yang jika nanti tetap diterapkan dalam pelayanan publik akan mengurangi kualitas pelayanan itu sendiri. Pendekatan politik memiliki keterkaitan dalam representasi yang mengarah dalam pertimbangan tenaga kerja sektor publik dengan cara yang sangat berbeda daripada pendekatan manajerial. Dalam menekankan 3 faktor pendekatan politik dalam organisasi publik menyatakan bahwa penetapan doktrin organisasi atau ortodoksi dengan penekatan pada mekanika struktural,
Kurangnya pemahaman dalam sistem konstitusi, perilaku institusional, dan taktis dan strategi menggunakan struktur organisasi sebagai instrumen politik posisi dan kekuasaan. Pendekatan manajerial. Pendekatan manajerial menekankan pada kebiasaan pelaksanaan dari desain yang telah dirumuskan pada pendekatan politik, baik dari segi efisien dan efektif maupun dari segi anggaran dan sasaran, di mana pendekatan ini untuk mengelola atau memanage dan mengkoordinasikan pekerjaan yang dibagi menurut prinsip spesialisasi. Pendekatan legal. Pendekatan hukum menekankan pada prosedur yang sesuai dengan proses, hak-hak substantif yang sesungguhnya, dan keadilan yang memperhatikan individu sebagai seseorang yang unik dalam berbagai keadaan yang spesifik. Pendekatan ini merupakan keberlanjutan dan sinergitas atas dua pendekatan sebelumnya, yakni pendekatan politik dan manajerial. Level kebijakan manajerial operasional pelayanan publik. Polisi diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan, dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Pengertian ini menurutnya berimplikasi kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Sekianlah materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.